Ya begitu. Ilmu. Wes. Kalau orientasi semua hanya organisasi. Profesional, penular dan modern. Para peserta seleksi asesor yang berbahagia, mengawali acara seleksi asesor, marilah kita simak bersama sambutan Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini diwakili oleh Karobank Pers SDM Polri kepada Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Haji Amir Hasan Siddiq MM. Kami silakan. Kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat melaksanakan acara pembukaan untuk acara seleksi asesor. Pada kesempatan ini sebenarnya Bapak Deputi akan hadir langsung di tempat ini untuk membuka acara ini karena beliau hari ini mendampingi Kapolri Jakarta. Maka secara mendadak beliau memerintahkan saya untuk membacakan amanat beliau. Untuk itu akan saya bacakan amanat dari Bapak Deputi. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sambutan pada acara seleksi calon asesor di lingkungan Polri tanggal 17 Juni 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Utari Firman sebagai Direktur Marketing dari Gaya Asesor Solution. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan SDM Polri, para peserta seleksi calon asesor sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di ruangan ini guna mengikuti acara seleksi calon asesor di lingkungan Polri tahun 2009 tahap pertama. Seleksi calon asesor ini diselenggarakan sebagai rencana tindak lanjut dari tahapan pelaksanaan pengembangan Assessment Center yang akan dilaksanakan di lingkungan Polri. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi nasional sebagaimana telah ditindaklanjuti oleh pimpinan Polri dengan melakukan reformasi birokrasi Polri. Kita semua mengetahui bahwa reformasi birokrasi Polri seiring dan sejalan dengan program akselerasi transformasi menuju Polri yang mandiri, profesional dan dapat dipercaya masyarakat, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pimpinan Polri pada awal masa jabatannya. Untuk itu, momentum ini hendaknya tidak dimaknai sebagai seleksi biasa, akan tetapi lebih dimaknai sebagai upaya dan pemahaman tentang perubahan dalam sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Polri di masa yang akan datang, sesuai dengan visi Polri yaitu terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Para peserta seleksi calon asesor yang berbahagia, sebagaimana sering disampaikan pimpinan Polri bahwa untuk mengembangkan institusi Polri menjadi institusi yang modern dan profesional, maka Polri harus memenuhi beberapa persyaratan kriteria, yaitu aspek organisasi dan manajemen, sumber daya manusia, perlengkapan dan teknologi, serta anggaran yang memadai. Dari beberapa aspek tersebut, untuk mewujudkan aspek sumber daya manusia yang baik,
well human resources. Salah satunya adalah memiliki sistem pembinaan sumber daya manusia yang solid dengan menjalankan kelima fungsinya. Dari siklus sumber daya manusia secara simultan yang disinergikan dengan profil Polri. Profil Polri ini adalah untuk menentukan sosok sumber daya manusia yang diharapkan dan mampu menjalankan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Di samping itu, profil ini akan dapat terwujud manakala sumber daya manusia Polri memiliki standar kompetensi yang jelas. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa hingga saat ini kita belum memiliki sistem pembinaan sumber daya manusia maupun standar kompetensi seperti layaknya organisasi modern lainnya. Kita mengetahui bahwa sumber daya manusia Polri merupakan aset utama dan mempunyai peran yang sangat penting dalam organisasi Polri. Terlebih lagi di era kompetisi global saat ini, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi setiap personel agar memiliki kecakapan, keterampilan, dan keahlian yang pada akhirnya tercipta profesionalisme dalam menangkal berbagai permasalahan yang dihadapi Polri di masa yang akan datang. Menyadari akan pentingnya sumber daya manusia Polri ini, maka berbagai upaya perbaikan sistem pembinaan Polri telah dilakukan sejak awal reformasi Polri pada aspek instrumental, struktural, dan kultural secara berkesinambungan, dan salah satu kunci utama kesuksesan dalam pengelolaan pengembangan sumber daya manusia Polri berada pada penempatan personil sesuai dengan kompetensi dan prestasinya. Selain itu, penempatan para kader pimpinannya akan mengendalikan pada roda organisasi guna pencapaian visi dan misi Polri ke depan. Para peserta seleksi calon asesor yang berbahagia, pembina fungsi sumber daya manusia Polri menyadari terhadap kesan yang selama ini muncul bahwa dalam penempatan personel Polri seringkali belum sesuai dengan spesifikasi dan kompetensi tugas jabatan. Pengangkatan dan penempatan personel masih belum seluruhnya didasarkan atas ukuran-ukuran objektif. Salah satu akibatnya adalah pelayanan publik oleh Polri kurang memiliki inovasi yang memberikan inspirasi perubahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan seleksi bagi para kader pimpinan Polri ke depan harus dilakukan lebih cermat lagi. Kader-kader pimpinan Polri, terutama untuk jabatan-jabatan penting. Ketiga, belum maksimalnya peta kompetensi personel Polri sebagai dasar membuat suatu perencanaan dan kaderisasi di masa depan. Keempat, belum maksimalnya program pengembangan sumber daya manusia Polri melalui pendidikan dan latihan yang memfokuskan pada kebutuhan organisasi dan sesuai kompetensi jabatan. Para peserta seleksi calon asesor yang berbahagia, berdasarkan beberapa permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka dirasakan perlu untuk melakukan berbagai terobosan di bidang pengembangan sumber daya manusia Polri, antara lain: 1. Menciptakan sistem pembinaan personil dan pengembangan sumber daya manusia Polri yang lebih sistemik dan holistik melalui penilaian standar kompetensi, baik kompetensi dasar maupun kompetensi bidang pekerjaan. Rencana pengembangan sumber daya manusia Polri khususnya adalah penempatan dalam jabatan perlu didukung terlebih dahulu dengan penyusunan standar kompetensi jabatan struktural, sehingga didapatkan kriteria yang jelas tentang persyaratan jabatan. Setelah ditetapkan kompetensi jabatan, dapat dilakukan penilaian lebih objektif terhadap calon-calon pemegang jabatan struktural sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan Polri. Untuk itu perlu dilakukan seleksi untuk memilih calon asesor yang handal melalui tes atau seleksi, yang nantinya diperuntukkan untuk mengaksesi calon-calon Kapolres bagi polda-polda di Jawa pada tahap pertama. Dalam pembentukan pusat penilaian kompetensi atau manajemen secara umum menyebutkan asesmen center adalah penggunaan metode asesmen center yang dapat memberikan gambaran dalam mengidentifikasikan kompetensi individu dan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kriteria yang jelas dari suatu jabatan tertentu. Mengidentifikasikan kader-kader pimpinan, mengidentifikasikan kebutuhan pengembangan kemampuan manajerial seseorang dan feedback bagi pesertanya. Sehingga secara khusus keuntungan bagi personel Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya adalah dapat bekerja pada tempat yang sesuai dengan kompetensinya, mengoptimalkan potensi dirinya, mengetahui kebutuhan pengembangan dirinya berdasarkan feedback yang diterimanya,
Sedangkan keuntungan bagi organisasi adalah mendapatkan calon pejabat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, mengembangkan potensi personilnya secara terus-menerus sehingga didapatkan kinerja yang lebih baik. Dipergunakan untuk mendiagnosa kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi organisasi. Para peserta seleksi calon asesor yang berbahagia, di samping kegunaan bagi personil dan organisasi Polri seperti yang saya jelaskan di atas, maka metode asesmen center ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan seleksi, sehingga secara khusus keuntungan bagi personil Polri: 1. Seleksi, promosi, dan rotasi jabatan. Dalam rangka seleksi, promosi, dan rotasi jabatan, asesmen center akan membantu pimpinan dalam mendapatkan calon pejabat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, proses asesmen center dapat membantu organisasi untuk menentukan calon yang seharusnya diterima dan seharusnya ditolak untuk suatu jabatan tertentu. Oleh karena itu, prosedur seleksi haruslah tidak bersifat diskriminatif dan dapat mengidentifikasikan indikator seleksi calon asesor maupun pihak panitia yang telah berupaya menyelenggarakan seleksi calon asesor ini. Semoga apa yang saudara lakukan menjadi awal amal baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu membawa Polri menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu tanggal 17 Juli 2009, pukul 8.10, seleksi calon asesor tahap pertama di lingkungan Polri secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara, serta selamat bekerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 17 Juni 2009. Atas nama Kepala Kepolisian Daerah Republik Indonesia, Deputi Sumber Daya Manusia, Dr. Andes Wati Sigit, Inspektur Jenderal Polisi. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat selama 15 menit. Dimohon istirahatnya tetap di ruangan ini sambil menunggu kesiapan kegiatan seleksi. Terima kasih. Kita akan segera mulai, Bapak dan Ibu. Saya mau izin dulu bahwa nanti dalam proses seleksi ini sebetulnya tidak terlalu lama. Kita hanya membutuhkan waktu paling lama 2,5 jam, Pak, ya. Terus kemudian kita akan memberikan materi tes. Yang pertama, tes itu adalah tes yang sifatnya objektif atau tes kualitatif, gitu ya. Terus yang kedua adalah tes yang kita akan berikan itu adalah tes preferensi, ya. Kalau yang satu mengungkap, yang pertama mengungkap tes kemampuan, jadi nanti akan dilihat kemampuan masing-masing dari kita. Kemudian nanti juga dilihat preferensi, ya, kecenderungan. Jadi orang akan dilihat dari segi kemampuan dan kemauan. Juga sepertinya juga harus dielainkan dulu ini. Jadi dari kita kan dua macam tes, yaitu tes kemampuan dan tes preferensi yang akan dilakukan selama 1,5 jam. Nah, proses tes ini sendiri nanti kita akan bagikan materi tes untuk semua. Nah, masing-masing nanti akan saya beri nomor, Pak. Jadi saya nanti akan koreksinya lebih cepat. Jadi mulai dari nomor yang mungkin bisa kiri, terus kemudian nanti kanan dan sampai ke kanan. Memberikan lebar jawaban ke depan. Jadi saya menunggu di depan sampai kemudian lebar jawaban itu akan saya ambil. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan, Bapak dan Ibu, silakan monggo. Nama dan setelah ini saya akan memberikan nomornya. Nama dan tanggalnya. Bapak nomor 1, nomor 2. Nomor di halaman paper depan ini, Pak. digit yang di blok semua ya. Iya. Itu paling belakang ada nomor. Di cover depan, di bawah. Ya.
pada jawaban yang dianggap benar. Nah, terus kemudian pada baris S1 itu nilai minimumnya kan yang kan ada yang harus ngobrol insentif kan. Oke, sudah selesai yang 2, 3. Semua.